Silakan duduk. Wow, luar biasa. Kita mengakhiri bulan ini, Juni ya, bulan Juni berakhir minggu ini ya, terakhir luar biasa. Tema kita bulan ini otoritas kerajaan gitu ya. Saya ingat kalau otoritas kerajaan, saya ingat pengajaran-pengajaran dari seorang hamba Tuhan namanya Myles Munroe ya, yang sudah meninggal. Nggak tahu kenapa juga, belum tahu sebabnya. Pokoknya ketika lagi di private jet ada kecelakaan. Ya. Tapi saya ingat satu hal yang penting ya dalam kata kingdom, ya, kerajaan. King dominion, artinya ada dominasi raja, ada otoritas raja. Nah ini kadang-kala kita sebelum masuk tema hari ini yaitu meruntuhkan benteng, ini dibungkus dalam satu tema bulan ini yaitu otoritas kerajaan. Ya, kita minggu lalu kita sudah belajar bagaimana hidup dalam kuasa firman Tuhan. Hari ini pun pasti sama, kita mengalami firman Tuhan supaya benteng-benteng dalam hidup kita diruntuhkan. Nah, tapi kalau kita ngomong sejenak, kita keluar dalam lingkup yang lebih besar, meruntuhkan benteng-benteng yaitu dalam otoritas kerajaan. Nah, kita saat ini kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kita hidup di bumi tapi bukan dari bumi. Gitu ya. Kita tinggal di dunia ini tapi bukan dari dunia ini. Kenapa? Karena kita punya kosmos yang berbeda. Kita punya pemerintahan Allah dalam hidup kita. Nah, di dunia ini ada dua kerajaan, gitu ya. Paling gampang yaitu kerajaan Allah, di mana Allah menjadi raja. Satu lagi kingdom of darkness, di mana kekuasa kegelapan menjadi rajanya. Dan kita ada di dunia ini yang secara fisik, gitu ya. Tapi secara yang nggak kelihatan, gitu ya. Kita percaya nggak kelihatan itu nyata justru, ya. Yang nggak kelihatan itu kekal adanya. Firman Tuhan mengatakan yang nggak kelihatan itu kekal, gitu. Yang kelihatan itu malah sementara. Nah, yang nggak kelihatan itu yaitu kerajaan Allah, gitu ya. Di mana Allah menjadi rajanya dan saya menjadi anaknya, menjadi duta kerajaannya, yang di mana konstitusinya adalah Alkitab. Yang di mana kita adalah rakyatnya dan kita dikatakan bahwa kita mendapat berkat, mungkin kita dikasih makan ketika kita di gajian gitu ya. Kita dapat uang ketika kita berbisnis untuk kita makan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa berkat itu dari Tuhan. Melalui perusahaan kita, melalui bisnis kita. Artinya apa? Berkat itu dari sang raja. Berkat itu karena ada favor, kemurahan dari raja kita. Ini penting, kenapa? Karena kita kadang-kala kita lupa bahwa kita itu punya satu dimensi yang berbeda, bahwa kita hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa ini penting? Karena hari-hari ini begitu banyak goncangan, gitu ya. Goncangan ekonomi, goncangan harga emas, gitu ya. Harga emas tuh lalit, gitu ya. Kita expect 3.500.000 malah jadi 2.500.000. Ya, berharap naik 1 juta malah turun 1 juta, gitu ya. Banyak yang di luar ekspektasi kita, ya. Dan kita menjadi khawatir. Nah, ketika kita khawatir, kita lupa bahwa kita hidup dalam dimensi kerajaan. Kalau kita utusannya Allah, teman-teman adalah ambassadors-nya Tuhan. Jadi duta besarnya Tuhan. Tuhan itu nggak ngutus kita nggak pakai apa-apa. Tuhan utus kita dengan perlengkapan yang sempurna. Perlengkapan yang selesai katanya. Apapun yang kita butuhkan untuk melakukan kehendak Allah telah diberikan kepada kita. Artinya apa? Segala macam perlengkapan itu apa? Perlengkapan untuk kita makan, perlengkapan kita untuk hidup melayani Tuhan, itu sudah diberikan Allah. Artinya kalau kita lupa akan apa yang raja kita katakan. Bahwa berkat itu dari Tuhan gitu ya. Kalau kita khawatir, kita lupa. Firman Tuhan berkata apa? Bahwa burung di udara aja dia pelihara. Masakan kita utusannya Allah, bahkan anaknya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah kerajaan yang tak tergoncangkan, masa kita nggak dikasih makan sama sang raja? Kalau masyarakatnya nggak bisa makan, yang malu rajanya. Ini kerajaan apa kok nggak diurusin anak-anaknya? Allah kita, Yesus adalah rajanya. Kita semua di sini warga kerajaan. Jadi kalau ada satu yang miskin, raja kita
pasti akan tahu. Masalahnya kita nggak yakin kita kerajaan yang mana gitu. Ya. Nah kita hidup di bumi, kita hidup di Bogor, tapi kita hidup dalam dimensi kerajaan. Nah kenapa kita sulit untuk kita align, kita masuk dalam standar, kita masuk dalam dimensinya kerajaan Allah? Karena ada benteng yang menutupi kita. Ketika kita sudah lahir baru, benteng itu sudah dipatahkan, gitu ya. Tapi kenapa dalam hidup kita masih ada? Nah, karena saya percaya begini. Kita itu kan hidup dimensi trikonomi, ya. Saya percaya trikonomi yaitu manusia itu manusia roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Ketika kita percaya Tuhan, roh kita yang tadinya mati dibangkitkan. Kita menjadi roh yang hidup. Allah, kalau tadi saat teduh saya tadi pagi, Efesus 2 ayat 22 mengatakan, kita ini menjadi kediaman Allah. Kita itu jadi kediaman raja segala raja. Raja segala raja diam di mana? Wah, itu kebenaran yang shocking loh. Raja segala raja, Allah yang Maha Kudus, yang segala sesuatu yang dia punya, bumi dan segala isinya siapa yang punya? Allah. Dan Allah ada di mana? Di dalam saya. Mari kita baca, kita buka topik kita hari ini. Ini pendahuluan gitu ya. Nah, firman Tuhan katakan sama-sama, kita mau baca dari 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. 3, 2, 1. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dipelengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Nah ini hidup kita ini tadi, roh kita sudah dibangkitkan, tapi jiwa kita ini masih perlu diperbaharui. Jiwa kita masih perlu dibebaskan. Makanya perlu disanktifikasi, dikuduskan. Supaya kita makin mengenal Allah. Supaya pemikiran kita dikuduskan, ditaklukkan kepada Kristus. Jiwa kita tuh ada apa aja sih? Jiwa kita tuh paling simpel ada apa? Ada pikiran, ada kehendak, ada emosi. Nah masalahnya tiga-tiganya dicemari oleh dunia ini. Pikiran kita menjadi pikiran yang duniawi, emosi kita emosi yang penuh luka, kehendak kita menjadi kehendak yang bukan dari Tuhan, bukan yang berfokus kepada Kristus. Kehendak yang angkuh, kehendak yang kepentingan dirinya. Nah, ini harus dicuci. Harus dirobohkan, harus dipatahkan. Makanya di sini dikatakan ada kuasa Allah. Nah, artinya apa? Ini bentengnya ada stronghold. Ya, stronghold itu benteng yang menghalangi kita untuk memahami kebenaran Tuhan. Ada benteng siasat si jahat yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ada mindset yang salah yang masih ada di otak kita yang perlu dicuci pelan-pelan dengan kita mengenal Tuhan hari demi hari. Dengan apa? Dengan kuasa Allah. Kenapa? Karena di balik pikiran yang salah, di balik mindset yang salah, di balik emosional yang luka, itu ada kuasa kegelapan yang menguasainya, yaitu kingdom of darkness. Makanya kenapa kita susah mengampuni? Kita berdoa supaya ada roh pengampunan. Karena ini masalah spiritual war, peperangan rohani. Ini benteng kuasa kegelapan yang berusaha menghalangi kita memahami bahwa kita adalah hidup dalam dimensi kosmosnya kerajaan Allah. Di mana Allah yang memerintah. Di mana kalau Allah memerintah itu, takkan kekurangan aku. I shall not want. Kenapa? Karena raja yang memerintah. Raja kita bukan raja yang di dunia ini. Allah kita adalah raja yang adil. Raja yang perhatian. Raja yang peduli sama kita. Saya kadang-kadang juga masuk dimensi manusiawi gitu ya. Masuk dimensi kok khawatir sama apa yang saya makan. Khawatir sama anak saya nanti gimana masa depannya. Saya lupa bahwa masa depan saya, raja saya yang akan take care. Raja saya yang akan membuatnya menjadi indah seperti yang dia mau. Karena destininya saya ditentukan oleh raja saya. Dan raja saya bukan raja dari dunia ini. Raja yang lebih heboh gitu ya. Bukan heboh seperti gimana gitu ya. Raja di dunia ini kan nggak ada jadi contoh memang.
Karena Tuhan itu sebenarnya nggak mau ada raja yang manusia yang jadi raja gitu ya. Dia mau Tuhan yang jadi raja. Yesus yang jadi raja dalam hidup kita. Nah, artinya apa? Ada benteng-benteng yang harus kita patahkan. Nah, hari ini kita banyak benteng dalam hidup kita. Minimal kita diingatkan ada 4 benteng yang hari ini kita mau pelajari. 4 benteng yang kita mau runtuhkan. Dan kita membawa pembebasan itu bukan hanya untuk kita, tapi ke sekitar kita. Ya. Benteng yang pertama. Benteng yang pertama. Tapi sebelum benteng yang pertama ada satu statement. Next slide. Banyak orang katanya sudah ada di gereja. Sayangnya pikirannya masih ketawan. Masih ada stronghold. Masih ada mental model yang salah. Masih ada mindset yang salah. Masih ada emosi yang terluka. Masih ada penjara mental. Mereka menyembah Tuhan. Sepertinya menyembah Tuhan. Atau mungkin memang sedang menyembah Tuhan. Tapi masih dikurung oleh trauma, kepahitan, kecanduan, rasa tidak layak, ketakutan, dosa tersembunyi, dan mentalitas kalah. Nah, kata di sini benteng paling berbahaya bukan tembok yang kelihatan, bukan penjara yang kelihatan, tapi kebohongan yang kita percaya terlalu lama. Nah, apa kebohongan yang iblis bangun gitu ya? Karena iblis tuh nggak bisa makan kita, dia bisa cuman apa? Menipu kita, cheat and lie katanya, mencuri dan membohongi kita. Nah, kita mau bongkar kebohongan pertama. Next slide. Kebohongan pertama yang iblis bangun gitu ya, bahwa dia membangun identitas yang salah, identitas yang rusak gitu ya. Semua kita yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, Tuhan katakan teletesai, sudah selesai. Nah, tapi sayangnya kita masih percaya, nah ini dia. Kita masih percaya bahwa saya tuh gagal. Saya produk gagal. Saya pernah jatuh. Saya rusak. Saya kalah. Saya nggak mungkin bisa berubah. Karena saya sudah jatuhnya 7 kali, 70 kali 7 kali katanya. Mana mungkin saya layak. Salah satu cirinya kita masih ada identitas yang rusak adalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa saya kurang kaya dibanding dia? Kenapa saya kurang, apalagi kalau lihat sosial media ya, kok enak banget hidup dia ya, jalan-jalan terus gitu ya. Masih membandingkan diri kita, artinya masih ada yang salah. Bahwa raja itu sudah mendesain kita sedemikian rupa. Dengan panggilan yang unik setiap kita. Dengan perlengkapan yang unik buat setiap kita. Nah, firman Tuhan katakan apa nanti kita lihat. Ya. Identitas kita bukan ditentukan oleh masa lalu kita, tetapi oleh karya penebusan Kristus. Kita udah ditebus. Kita tuh udah diterima oleh Allah. Mungkin kita pernah gagal. Ya. Siapa di sini yang gak pernah gagal? Saya pernah gagal. Saya sering gagal. Tapi saya tahu, saya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa yang pernah rusak? Saya pernah rusak. Orang tua yang menyakiti, orang tua yang melukai, saya pernah rusak. Tapi saya tahu, saya sedang dibangun, menjadi rapi tersusun oleh Roh Kudus yang di dalam saya. Next slide. Firman Tuhan ini kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. 3, 2, 1. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan akan datang, sudah datang. Jadi siapa yang di dalam Kristus, semua kita. Identitas kita udah ganti. Semua kita yang pernah gagal, semua kita yang pernah kalah dalam bisnis, semua kita yang pernah bangkrut dalam bisnis, Tuhan katakan apa? Yang lama sudah berlalu. Termasuk kegagalan kita. Yang baru sudah datang. Saya percaya ini bicara tentang rohani kita. Tapi marilah rohani kita justru menguasai, memimpin jiwa kita. Bukan justru jiwa kita yang malah memimpin kita. Justru jangan sampai pikiran yang salah, siasat kegelapan, keangkuhan manusia yang membuat roh kita tertekan. Kebalik. Harusnya dalam dimensi kerajaan Allah, roh Allah yang di dalam kita yang lebih besar daripada roh dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh dunia ini. Rohnya gede, artinya apa? Ada Roh Kudus. Ada roh Yesus, ada roh Elohim di dalam kita. Yang lebih besar daripada roh dunia ini.
Identitas kita sudah beda. Ya. Saya bukan lagi yang gagal, saya pernah gagal. Tapi I can do all things with Christ. Saya bisa melakukan segala sesuatu bersama Kristus. Bukan saya sendirian. I can do all things through Christ. Saya bisa lakukan segala sesuatu bersama Kristus. Identitas kita sudah berubah, itu yang pertama. Teman-teman ayo kita sama-sama yakinkan. Si makhluk gagal, si makhluk rusak ini telah direstorasi oleh Tuhan. Telah direstorasi oleh Allah. Telah diperbaharui oleh Allah. Bukan hanya rohnya udah pasti, rohnya sudah disempurna. Karena ada yang sempurna itu masuk tinggal dalam hidup saya. Tapi hari ini saatnya kita gempur, kita menangkan jiwa kita. Sehingga jiwa kita diperbaharui, renew. Gitu ya. Renew our mind, diperbaharui, metanoia, diubahkan. Gitu ya. Mari identitas kita sekarang sudah berbeda. Ayo masuk sampai tataran itu, kita jebol ke situ. Karena kalau udah jebol ke tataran jiwa, itu akan masuk dalam prakteknya nanti. Dalam kebiasaan kita, dalam tubuh kita. Dalam keseharian kita. Karena tingkah laku kita dipengaruhi apa yang kita pikirkan. Tapi jangan sampai salah. Kita ini di sini bukan main kekuatan pikiran, gitu ya. Yang ada di pikiran kita dipengaruhi oleh roh kita. Karena kita percaya dimensinya adalah roh yang memimpin. Jiwa itu harus diperbaharui supaya ikut tuntunan roh. Ya. Karena kalau ikut tuntunan jiwa, jadi yang memimpin bukan roh yang memimpin, kita akan lihat dan kita akan khawatir. Kita lihat hari-hari ini ekonomi dunia termasuk Indonesia bukan baik-baik saja. Ya. Kita sudah tahu orang Indonesia itu yang punya tabungan cukup gitu ya. Saya bilang cukup, saya udah pernah berapa kali ngomong. Yang pernah cukup yaitu di bawah. Yang punya tabungan di atas 100 juta itu 1,2% doang. 98,8% tabungannya di bawah 100 juta. 1,2, jadi 98,8% katanya. Nanti dicek aja lah ya angkanya. Kita makin khawatir, kenapa? Karena yang tadinya keluarga tengah menjadi keluarga bawah sekarang. Ya. Mungkin maksudnya supaya semua bisa dapat MBG gitu ya. Kemarin saya soalnya tapi ini di record saya nggak bisa ngomong banyak ya. Kemarin habis seminar sama Ahok kemarin. Jadi Ahok datang ke PPM, wah kita luar biasa. Ya kita bahas tentang sedikit lah ya. Jadi bahas tentang leadership, karena Leaders Forum ada wakil dari INTI, dari Tionghoa, kemudian dari si Ahok, kemudian ada dari aset tentang ekonomi lah ya, tentang ekonomi, lagi bahas ekonomi Indonesia. Tapi yang paling banyak ditanya ya pasti si Ahok lah ya. Nanti habis di luar ini aja kita diskusi. Intinya memang Indonesia ekonominya tidak baik-baik aja. Nah kalau kita, mungkin nggak usah diomongin lah ya, kita sudah ngerasa gitu ya. Saya pun sama gitu ya. Teman-teman mungkin merasa kalau Kak Rudi selalu ngomong, udah makan tabungan gitu ya. Jadi ya, tabungan kita yang kita tabung udah mulai kita pelan-pelan kita grogoti gitu ya. Gitu ya. Jadi gajinya nggak cukup gitu ya. Gaji itu masuk tanggal 25, tanggal 26 udah hilang semua gitu ya. Ya KPR, KTA semua hilang. Ya pinjol dan sebagainya. Nggak usah nunggu tanggal 2, kalau dulu kan mungkin sampai seminggu lah ya. Kalau ini 25 gajian, 26 udah hilang gitu ya. Mulai hidup dari tabungan yang ada. Nah kalau kita melihat realita dunia ini, kita menjadi khawatir. Kita menjadi khawatir. Dan kita lupa bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Artinya apa? Tidak ada peran kita di situ. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti kita disuruh tidur, enggak gitu ya. Kita disuruh yakin bahwa yang namanya berkat itu bukan karena kekuatan kita. Karena lagi tidur itu nggak bisa kerja. Lagi tidur ya tidur gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kita dapat berkat itu dari Tuhan. Yang kita harus lakukan apa? Kita bersyukur, Tuhan. Terima kasih aku anak raja. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan yang mencukupkan. Bahkan bukan mencukupkan, Tuhan datang membawa hidup dalam segala kelimpahan. Untuk apa? Supaya orang di sekitar kita diberkati lewat hidup kita. Wow. Yang kedua, benteng yang kedua.
Identitas kita sudah berbeda. Yang kedua adalah benteng luka emosional. Nah di sini nggak ada lah ya, ini di tempat lain. Saya cuma ingetin aja, kalau masih ada sedikit mungkin yang kesimpan. Ya karena ini berkali-kali dikatakan nih, masih ada luka emosional. Ini jadi benteng yang menahan juga. Benteng menahan kita apa? Hidup dalam dimensi kerajaan, gitu ya. Benteng ini kan menghalangi. Ini bukan benteng pertahanan. Kalau benteng pertahanan bagus, ini benteng yang menghalangi. Yang dibangun oleh penghulu-penghulu di udara, kuasa kegelapan, supaya kita masuk ke dalam dimensinya kerajaan Allah. Karena ada dua pemerintahan yang gak kelihatan itu, yaitu pemerintahan kerajaan Allah atau pemerintahan kerajaan kegelapan. Kita percaya kita tinggal dalam kosmosnya pemerintahan kerajaan Allah. Nah, jangan sampai ini masih ada jadi benteng, ya, sehingga berkat Tuhan itu terhalang. Ya. Kebohongannya apa? Ya. Banyak kebohongan dalam luka-luka. Saya berhak untuk pahit, karena luka itu begitu dalam. Saya begitu disakiti. Saya begitu gak diperhatikan. Apalagi lukanya sama anak Tuhan. Apalagi lukanya sama pasangan kita. Apalagi lukanya oleh ayah ibu kita. Apalagi lukanya oleh hamba Tuhan yang kita segani. Ya. Ada kepahitan ya, yang sulit untuk kita lupakan. Firman Tuhan katakan apa? Next slide. Sama-sama kita baca. Apa yang harus kita lakukan? Sama-sama kita baca Efesus 4 ayat 31 sampai 32. 3, 2, 1. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Destiny kita, anak kerajaan adalah kita ramah satu terhadap yang lain. Kita penuh kasih mesra. Kita saling mengampuni. Apa yang harus kita lakukan? Buang itu. Buang segala kepahitan. Jadi kalau teman-teman masih ada sedikit aja kepahitan, buang itu. Masih ada kegeraman, buang itu. Kemarahan, pertikaian, fitnah, dibuanglah di antara kita. Karena nggak jadi bagian nih sampah gitu ya. Masih nyimpan sampah dalam pikiran kita. Masih nyimpan garbage dalam pikiran kita. Hari ini Tuhan katakan oleh kuasa Yesus, kita robohkan benteng yang kedua. Benteng kepahitan. Benteng ketidak mengampuni. Mari nanti kita doa habis ini, kita tidik hati kita. Apakah masih ada roh pahit dalam hidup kita? Apakah masih ada roh ketidakmengampunan dalam hidup kita? Kalau itu masih ada luka yang belum sembuh. Tuhan katakan kalau masih ada yang luka, datang sama Tuhan. Dia akan membalut luka kita. Bahkan akan menyembuhkan kita. Kita perlu konseling. Karena jiwa kita tuh perlu diungkap gitu ya. Tapi tetap yang menyembuhkan adalah roh Allah. Kuasa Allah yang menyembuhkan. Yang ketiga. Benteng keamanan palsu. Nah ini tergoda kita kadang-kadang ya. Saya aman kalau saya punya tabungan sekian. Saya aman kalau apa yang saya pegang itu nggak tergoncangkan. Saya aman karena saya punya pekerjaan. Saya aman karena saya masih bekerja. Saya aman karena anak saya masih bisa ngasih saya uang gitu kalau kita udah pensiun ya. Keamanan kita dari luar. Nah yang ketiga adalah benteng yang mengatakan bahwa keamanan kita itu keamanan palsu. Kita merasa aman karena yang di luar kita. Karena titel kita, waduh S3 nih aman lah. S3 mah aman udah. Kata siapa gitu ya. Sekarang S3 udah biasa. Biarpun masih sedikit ya. Masih berapa persen lah di Indonesia. Tapi kita nggak bisa jadi aman kita karena titel saya. Saya nggak bisa aman karena tabungan BCA. Tabungan dalam hidup kita gitu. Mau bank apapun ya. Apalagi sekarang udah banyak bank digital ya. Bank digital saya geleng-geleng loh. Bunganya 2 kali bank konvensional ya. Makanya kalau duitnya masih nggak terlalu banyak, bagi-bagi aja gitu ya. Saya juga mulai bagi nih ke bank digital. Artinya berani ambil risiko ya. Karena kalau bunganya 2 kali bank konvensional pasti nggak dijamin ya. Tapi pastilah ya uang cuman segitu gitu. Segitu itu ya tafsirkan masing-masing ya.
uang masih belum MM-an gitu ya, udahlah taruh aja di situ gitu ya. 8% cincai lah gitu ya, lumayan loh. Di mana lagi sekarang nabung 8% gitu ya, tanyalah nanti Kak Wimenda ya. Nah, balik lagi, benteng keamanan palsu. Jadi bukan titel kita, bukan karena kita punya pengalaman, bukan karena, wah bisnis saya pasti lancar, karena bisnis saya justru ekspor. Karena ekspor itu membutuhkan dalam dolar dapatnya gitu ya, pasti aman. Kata siapa? Kalau kita menggantungkan keamanan yang palsu, hati-hati gitu ya. Bukan titel kita, bukan tabungan kita, bukan pendidikan kita, bukan bisnis kita yang hebat. Kita bisa aman karena ada roh Tuhan. Karena Tuhanlah kubu pertahananku. Karena Tuhanlah gunung batuku. Sekalipun apa Tuhan katakan, sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena aku menyertaimu, gadamu dan tongkatmu Tuhan. Itu yang menghibur aku. Keamanan kita karena penyertaan Tuhan. Ada koram deo. Koram deo itu apa? Koram deo itu kita, ada Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Itu keamanan kita. Itu keamanan saya. Kenapa saya tenang? Kenapa ada damai sejahtera ketika gonjang ganjing? Hati kita damai sejahtera yang gak pernah hilang. Kenapa? Karena ada Allah yang bersemayam dalam hidup kita. Itu keamanan yang sejati. Yang terakhir, yang keempat. Nah jangan sampai ada yang keempat nih. Ya. Yang keempat apa? Next slide. Yang keempat adalah ada pemberontakan rohani. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai hidup kita yang udah lama ikut Tuhan, yang udah 20, beberapa saya lihat ada yang 25 tahun ikut Tuhan, udah 30 tahun ikut Tuhan gitu ya. Jangan sampai kita merasa sombong rohani. Saya udah tahu segalanya. Saya udah tahu, ini kalau khotbah dari awal saya udah tahu ujungnya mau kemana gitu ya. Enggak apa-apa, puji Tuhan tahu. Artinya kita memang sudah paham akan kebenaran Tuhan. Ya. Tapi jangan sampai kita mengatakan bahwa karena saya sudah tahu, saya nggak butuh Tuhan, saya nggak perlu belajar dari Tuhan. Sampai hari ini saya masih belajar akan firman Tuhan. Karena saya tahu banyak yang saya belum tahu. Makanya kuliah S3 itu bagus gitu ya. Semakin saya kuliah S3, semakin saya tahu, semakin banyak saya belum tahu. Karena kita belajar ilmu pengetahuan itu, semakin kita tahu bahwa kita tidak maha tahu gitu ya. Bahwa udah doktor S3 itu kesannya wah luar biasa gitu ya. Itu tuh kalau dalam ilmu pengetahuan itu cuma setitik. Disebut kalau S3 mungkin waktu Bang Mangatas juga ada kebaharuan gitu ya. Kebaharuan pun itu cuma setitik dari ilmu pengetahuan. Gitu ya. Jangan pernah kita mengatakan kita sudah cukup. Mari kita belajar, kita haus dan lapar mencari kebenaran Tuhan. Jangan mengatakan bahwa gereja kita paling benar dibanding gereja yang lain. Mari kita belajar. Kita belajar apakah teologi saya sudah benar. Mari kita eksegese. Karena kita teman-teman, saya juga sama, kadang-kadang lebih enak eksegese. Lebih senang pemikiran saya dibawa, dicari ayat yang menyesuaikan dengan pemikiran saya. Itu namanya eksegese, itu salah. Harusnya eksegese. Kalau eksegese memang nggak cukup sih hari ini ya. Saya mau belajar 1 Korintus 4, 10 ayat 4 sampai 5. Itu bisa panjang itu ya. Mulai dari akar kata benteng-benteng, kubu, siasat, itu apa gitu ya. Enaknya memang dalam pemuridan. Ya, dalam IG bolehlah nanti kita lebih cincai. Lebih panjang waktunya kita bahas lebih dalam. Cocoknya di pemuridan. Kalau di Komsel kan lebih ke praktek ya. Teman-teman sekarang AI itu udah membantu kita. Kalau teman-teman mau belajar, ayo gali. Tapi tetap juga jangan harus waspada lah ya. Karena AI itu bisa dari Mormon, Saksi Yehova, yang aneh-aneh bisa masuk. Ya. Kita harus kasih prompt yang benar gitu ya. Jadi jangan yang kedua, tadi ada kesombongan rohani, yang kedua ada kemalasan rohani. Ya, jadi jangan sampai malas ya yang udah ikut Tuhan. Sampai hari ini saya juga belajar baca firman Tuhan. Ya. Saya mungkin nggak banyak-banyak lah ya, satu hari satu pasal. Ayo yang udah 4 kali, 5 kali baca firman, 6 kali baca firman, 7 kali baca firman. Yang terakhir ada dosa yang tersembunyi.
Ibrani 3 ayat 5 mengatakan apa? Hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan apa? Jangan keraskan hatimu. Nah, teman-teman coba diingat lagi, pertama apa? Identitas yang rusak. Ya. Pertama, benteng yang pertama adalah identitas yang rusak. Yakinkan bahwa kita punya identitas yang benar. Kita patahkan bahwa kita itu gagal, kita rusak, kita nggak berharga, bahwa kita tuh kesayangannya Tuhan. Kita tuh kesayangannya Tuhan. I'm beloved of God. Kita tuh kesayangannya Tuhan. I'm beloved of God. Ya. Yang kedua apa benteng yang kedua? Benteng luka emosional. Yakinkan bahwa kita sudah ditebus Tuhan, kita sudah dipulihkan Tuhan. Yang ketiga, jangan sampai ada keamanan palsu dalam hidup kita. Gantungkan hidup kita dalam Tuhan. Bahwa Tuhan yang membuat kita aman. Bukan apa yang di dunia ini, bukan uang kita, bukan bisnis kita, bukan tabungan kita. Tapi karena Tuhan yang bersemayam dalam hati saya. Itu keamanan saya yang sejati. Yang ketiga, yang keempat. Jangan pernah kita mengatakan bahwa kita rohani kita justru membuat kita mengalami pemberontakan, tidak mau bertumbuh. Kita menjadi sombong rohani. Kita menjadi malas rohani. Dan kita memiliki dosa yang tersembunyi. Mungkin dosa yang tersembunyi gak ada yang tahu. Mungkin pasangan kita pun gak tahu. Tapi yakinkan, koram Deo, Tuhan itu hadir omnipresence. Tuhan hadir di tempat gelap kita. Nggak usah dikasih tahu dosa tersembunyi apa. Ya. Yang terakhir, next slide. Slide terakhir. Ini harapan kita. Ketika 4 benteng ini sudah jebol, 4 benteng ini kita sudah runtuhkan. Takdir kita apa? Dibebaskan untuk membebaskan. Dipulihkan untuk memulihkan. Saya berdoa teman-teman semua sudah dipulihkan, amin. Bentengnya sudah dirubuhkan dalam nama Yesus, amin. Bagian kita sekarang apa? Setelah dibebaskan, kita membebaskan. Yesaya 61 mengatakan apa? Yesaya 61 mengatakan, kalau baca semuanya gitu ya, bahwa Tuhan itu, Mesias itu datang untuk apa? Untuk membawa kabar baik, untuk membawa pemulihan, ya. Untuk membawa pembebasan bagi yang tertawan. Sama-sama kita baca statement yang di bawah. 3, 2, 1. Gereja bukan tempat bersembunyi dari dunia, tapi komunitas kerajaan yang diutus untuk membawa kemerdekaan. Kalau benteng-benteng itu sudah dirubuhkan dalam hidup kita, maka kita datang ke tengah dunia. IG kita, komunitas IG kita datang ke tengah dunia, membawa pembebasan bagi dunia ini. Karena mereka yang terluka, mereka yang tersakiti, mereka yang tertawan, mereka yang identitasnya rusak, itu di sekitar kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya sudah selesai. Kita mau datang kepada Tuhan.